Nah setelah itu orang-orang jadi tahu, wah Ocin suka nari, panggil Ocin aja. Menurut pandangan gua gitu ya, Cimiu gitu, yang gua tahu tari tradisional atau tari modern dance itu mau di teater itu balik lagi, apakah SDM-nya mumpuni untuk semua aspek dari orang dalam semua atau enggak. Pada dasarnya tiap sanggar atau komunitas itu punya role-nya masing-masing. Selamat datang di Sparring, Speak and Sharing, di mana kita akan berbicara dan berbagi tentang banyak hal bersama gue Foxan. It's Sparring. Kali ini gue udah kedatangan wanita cantik yang kalau dari segi talent kayaknya udah nggak perlu diragukan lagi nih. Kita sambut langsung Ocin. Selamat datang di Sparring, Ocin. Terima kasih. Hai. Gimana perjalanan ke sini dari Jakarta kan tadi kan? Lumayan ya Bun. Macet. Macet sih enggak, karena kan saya sebagai barudak Pindang. Barudak Pindang karena naik KRL ya, komuter, jadi berhimpitan. Jadi udah kayak benteng Takeshi gitu. Perjuangan antara hidup dan mati tuh dipersilakan. Tapi sudah rutinitas itu ya. Salut nih buat wanita yang satu ini nih ya kan. Jadi gini, Ocin ini adalah salah satu bintang tamu wanita pertama di Sparring. Jadi gua sangat terima kasih banget udah mau datang. Sebuah penghormatan besar nih sampai ke Sparring. Jadi gini, Cin. Ya, gimana tuh? Gua tuh tertarik ngundang lu ke sini karena ada satu pembahasan ya yang buat gua sungguh-sungguh wah ini harus diangkat ini. Nah, gitu kan. Tapi gini, awalnya gua taunya kan tentang nari. Tapi gua sempet kepo nih. Wah, sosial media lu. Di follow? Belum ya, itu PR-nya belum ya. Setelah ini boleh, pokoknya follow. Promosi dulu dong. Boleh di Ocin Atrian @OcinAtrian. Di bawah ada. Di bawah apa di atas? Di bawah. Oh, di bawah ya. Tolong di kredit ya nanti. Jadi gini, gue tuh ngelihat lu di sosial media tapi sempet ke makeup artist juga. Makeup artist. Nah, terus kayak lu acting gitu. Sebenarnya basic awalnya tuh di mana, Cin? Oke, berarti gue mau ceritain dulu nih prolognya ya. Boleh, silakan. Prolognya, jadi sebenarnya gue tinggal di Bekasi, terus pindah ke Bandung karena kuliah. Kuliah di Bandung. Ya, masuk kuliah, ngisi rutinitas tuh apa? Akhirnya gue masuk UKM teater. UKM teater. Ya. Nah, disitulah sumber tragedi dan masalah terjadi. Tragedi. Kenapa bisa jadi tragedi itu? Iya, karena dari UKM teater itu jadinya senior gue juga ngeliat, wah kayaknya anak ini punya potensi nih. Oh gitu. Ya kan, punya beberapa potensi, salah satunya di tari. Akhirnya diarahin lah gue buat masuk ke sanggar karena minim fasilitas yang ada di teater awal. Oh gitu. Jadi awalnya teater, cuman karena ngelihat wah bakatnya lebih ke tari. Betul. Jadi diarahin dan dari sanalah terkenal Ocin si penari. Wah. Tapi bukan dari desa. Bukan. Ya. Jangan promosi nggak dibayar. Iya, betul. Nah, tapi lu sendiri itu awalnya ketika lu terjun ke dari teater, terus lu dipindah ke mana? Ke tari. Awal itu emang lu otodidak, emang lu udah bisa atau ada yang mentorin? Oke, jadi flashback lagi nih ya. Maju mundur alurnya. Awalnya waktu TK itu gue dimasukin ke sanggar tari. Oh, sanggar tari? Iya, tapi basicnya Jawa. Oh, berarti nari Jawa. Tari Jawa. Iya. Nah, itu hanya sampai TK mau ke kelas 1 lah. Oh, gitu. Ya, dari situ udah nggak pernah nari lagi, paling cuman ya event-event aja 17-an. Iya, biasa lah anak-anak. 17-an, terus udah SMP kebutuhan buat ya performing sekolah gitu. SMA udah enggak, terus baru masuk kuliah mulai lagi gitu. Oh gitu ya. Nah, berarti kan lu di organisasi terus lu ikut sanggar itu, berarti lu dapat beberapa ilmunya dong. Nah, coba nih gue pengen tahu buat gue orang umum nih, Cin. Karena jujur gue dunia tari itu ya gue taunya nih kalau nggak tradisional ya modern dance yang seksi-seksi itu, ya kan? Wow. Iya. Jadi sebenarnya apa maksudnya? Apakah itu sesuatu yang berbeda atau memang sebenarnya sama aja gitu?
Berarti marilah kita kuliah 3SKS bersama dengan Ocin Atria. Kudu. Kudu ya. Jadi sebenarnya kok menurut pandangan gua gitu ya, Cimeo gitu, yang gua tahu tari tradisional atau tari modern dance itu cuman perbedaan kultur. Oh, kultur aja. Ya, mungkin di sini disebutnya modern dance, padahal di sana sebenarnya tari tradisional. Oh, gitu. Seperti itu. Ya, tapi yang gua tahu dan yang gua pelajari kalau di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, karena kan emang dibesarkan lagi di Bandung, ya kan. Jadi tari itu terbagi menjadi 3. Dibagi lagi menjadi 3. Ya, tari, apa aja? Di Indonesia ya. Apa aja tuh? Pertama itu ada tari klasik. Tari klasik. Ya, tari-tarian rakyat. Dan tari kreasi. Tari kreasi. Ya, 3 nih. Kalau tari klasik itu tari yang berkembang dan digunakan atau dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan kerajaan. Oh, hanya orang-orang kerajaan berarti ya. Darah biru, bangsawan dan sebagainya dan geng-gengnya gitu. Nah, sedangkan untuk rakyat sendiri kan butuh hiburan dan segala macem dong. Betul. Mereka menciptakan tarian-tarian tersebut. Oh, apakah mereka gitu karena nggak boleh atau gimana? Apa beda? Pakemnya, memang kan kalau tari kerajaan, tari klasik itu kan memang untuk khusus. Hanya untuk bener gitu? Iya, untuk yang menari pun orang-orang kerajaan, orang-orang pilihan, dan biasanya dipertontonkan atau dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan gitu. Sedangkan kalau tari rakyat itu kayak seperti musim panen, Rayagung. Nah, mereka sebagai bentuk sukacita, party kan, anak zaman sekarang. Nah, ini gue potong sedikit. Kalau tadi bicara nari rakyat, apakah nari-nari yang model-model kayak kita di suku-suku gitu, kayak suku Dayak misalnya, atau suku di Papua, kan suka ada nari-nari. Itu apakah masuk dalam kategori itu? Karena masih di Indonesia dan memang dulunya kan kerajaan, ini Cimeo juga ya, soalnya kemungkinan ada juga tari klasiknya dan tari rakyatnya. Oh, dari itu, tari daerah itu? Dari masing-masing daerah, kayak gitu kan. Contohnya nih, kalau misalnya tari klasik karena Jawa dengan Sunda itu kan mirip ya. Kalau di Sunda, tari kerajaan atau tari klasik itu ada bedaya. Oh, bedaya. Ya, kalau misalnya di Jawa, ada yang tari bedoyo. Oh, itu dari Jawa bedoyo. Ya, terus kalau tari rakyatnya di Jawa apa ya? Salah satu contohnya? Sintren mungkin? Mungkin ya, karena gue nggak tahu. Yang mungkin cuma hitam itu. Iya. Itu kan tari sintren. Kalau misalnya tari di Sunda atau Jawa Barat, tari rakyat itu ada ketuk tilu, kayak gitu, jaipongan. Itu masuknya ke tari yang ketiga tadi. Oh, itu ketiga. Kreasi. Oh, tari kreasi. Iya, tari yang memang diciptakan, terus memang dipertunjukkan untuk semua orang gitu. Oh, sudah lebih umum ya? Iya. Oh, gitu. Dan karena sekarang kan kerajaan sudah pada runtuh. Sudah tidak ada. Untuk melestarikan budaya ini, maka sekarang tari klasik itu boleh dipelajari dan dilestarikan. Jadi orang awam tidak berdarah biru pun boleh. Bisa gitu ya? Bisa kayak gitu. Oh, berarti secara nggak langsung adanya sanggar-sanggar kayak gitu mungkin untuk salah satu untuk melestarikan budaya-budaya itu ya. Iya, dan ilmu yang maksudnya pengetahuan yang gue dapat sekarang itu kan awalnya dari sanggar. Jadi pas di teater gue dialihin untuk masuk sanggar, dikasih basic pengetahuan kayak gitu, terus juga kesini-sini karena kesibukan dan emang sibuk sih mencari kesibukan ya kan. Jadi otodidak. Jadi karena beberapa hal tidak disampaikan, kalau teori kan tidak disampaikan di sanggar. Oh gitu ya? Iya. Oh, berarti dia lebih ke praktek? Lebih ke praktek. Jadi di sanggar hanya praktek dan teorinya ya gue cari sendiri. Oh gitu. Dan kebetulan di Bandung kan ekosistemnya di keseniannya masih hidup ya, masih bagus. Masih bagus banget. Iya, mainlah. Kalau kata orang Sunda mah jarambah tuh apa ya? Pecicilan, mainnya kemana-mana gitu. Iya. Ngelayak mana bae lah. Betul, ngelayak kemana bae. Jadi main sama teman-teman tari di ISBI, di UPI, terus gue nanya-nanya, ini teorinya sebenarnya seperti apa? Oh gitu. Gue tadi tertarik juga ketika lu bilang sanggar, karena tadi lu kan dari sanggar juga. Nah, karena gue bukan orang sanggar, gue pengen tahu nih. Kalau dalam sanggar itu tuh apakah memang ada grup-grup atau ada ibaratnya kalau kata kita kelas-kelasnya buat orang-orang misalnya kayak gue nih yang baru pingin belajar, oh lu di sini aja nih, atau memang ada grup lagi yang memang buat orang-orang yang memang siap tampil lebih ke ngasah gitu, atau memang digabung gitu. Kalau dari itu gimana? Pada dasarnya setiap sanggar atau komunitas itu
punya role-nya masing-masing. Oh gitu. Punya peraturannya masing-masing. Cuman pada umumnya karena gue juga pernah latihan di sanggar, ikut sanggar, itu tuh memang terbagi menjadi 3. Oh 3? Iya, setiap sanggar itu dia punya kelasnya masing-masing. Oh memang ada kelas berarti ada. Benar ya? Pemula. Terus intermediate yang menengah. Baru ahli. Gitu. Nah kalau misalnya pemula nih, dan sistem pembelajaran itu beda-beda. Oh beda-beda? Beda-beda. Jadi kalau misalnya pemula ada yang di sanggar A misal, karena kan waktu awal-awal gue belajar tari lagi, gue nggak cuman di satu sanggar. Oh lu berarti haus akan ilmu ceritanya. Waduh, tapi bagus sih, nggak apa-apa. Iya, selain haus akan ilmu, haus caper juga biar dapat panggilan banyak. Ya nggak apa-apa, kalau namanya juga usaha. Usaha ya Bung ya. Iya. Seradak seruduk kanan kiri gitu. Yang penting ada hasilnya. Iya betul. Nah sanggar A misalnya yang gue ikutin itu untuk kelas pemula, gue masuknya kelas pemula. Dia ngajarinya awalnya gerak dasar dulu. Oh, gerak dasar. Kayak misalnya contoh ukel kayak gimana, lu selama sebulan belajarnya gerak dasar dulu. Iya. Terus ada di sanggar satu lagi yang dikasih tarian dasar. Oh gitu. Jadi dia gerak kita dipelajari sambil mempelajari materi tari. Oh gitu. Itu iya. Jadi kan di Sunda gitu kan ya, kan kita taunya kan Jaipong kan. Jaipong. Nah ada tuh untuk pemulanya. Sama juga di modern dance juga ada lagu untuk pemula. Oh gitu kayak ya? gitu. Jadi ada yang belajarnya sambil ya dasar ya sama sekalian materi. Ada yang gerak dasar dulu yang diwajibin. Oh gitu. Oh cuman ngomong lu ya. Iya. Gue minum dulu kali ya. Boleh silakan. Saya juga minum dah. Karena ini sangat-sangat menarik. Benar. Okay, menarik banget ini. Ya. Beda. Ini rasa air sparring kan. Air sparring. Ya, nah kadang-kadang ada yang sanggar cuma untuk melatih aja. Oh, melatih aja. Tapi ada juga sanggar yang dia sekaligus manajemen. Apakah tadi yang melatih itu masuk yang menengah atau yang sudah yang ketiga tadi? Kan ada 3 kelas. Iya, ada yang pemula, menengah sama yang udah pro gitu ya. Nah, kalau yang tadi itu yang menengah, yang barusan. Yang sekarang manajemen. Beda-beda. Oh, beda lagi? Iya, jadi kadang ada yang misalnya nih di sebuah sanggar dia sanggar sekaligus manajemen tari. Walaupun anaknya masih di kelas menengah, tapi kalau misalnya dia percaya dirinya oke, segala macamnya oke. Kemampuannya sudah mumpuni. Iya, dia bisa nanti entah perform di mana. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak semua sanggar sama rata sistemnya, tapi kebanyakan memang ada kelasnya. Ada kelasnya. Kelasnya terus juga mereka antara ngasih pasar atau kita cari pasar sendiri. Oh gitu. Iya. Nah, kalau lu tadi bilang kan katanya memang ada kelas-kelasnya di mana ada kelas yang memang sudah siap disalurkan dan bahasa kasar ini udah bagus nih untuk pementasan, dan itu bukan hanya berdasarkan kelas yang ini tapi berdasarkan kemampuan anaknya sendiri. Nah, lu sendiri berarti ini dong udah mencicipi pementasan dong. Oke. Jadi gini, kalau misalnya di sanggar tari itu kan memang sebenarnya basic kita dilatih. Nah, itu balik lagi tujuannya ke masing-masing diri. Apakah memang untuk memperkaya diri atau untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan? Oh, buat show. Iya. Karena gue males kompetisi, di otak cuma ada cuan. Jadi gue masuk sanggar untuk memperkaya diri aja. Memperkaya diri. Gitu. Karena semakin kita ikut sanggar banyak, maksudnya semakin tahu banyak gerakan. Jadi nanti tuh ada istilahnya, lu dengar musik blakpung, tung pak, lu udah langsung connect, gerakannya seperti itu. Kayak gitu. Jadi untuk mempelajari tarian selanjutnya tuh lebih matang lagi, lebih gampang gitu. Nah, karena di awal juga kan dari sanggar teater awal ya. Jadi kenapa gue bisa nyemplung ke situ lagi kan, balik lagi ke awal nih. Jadi masuk teater awal, jadi teater awal tuh kayak punya UKM-nya lagi. Oh gitu. Iya, dia tuh ada yang namanya Dangyang Sunan. Dangyang Sunan apa tuh? Dangyang Sunan tuh kayak lingkungan seni, karena kan di Sunda masih hidup tradisinya. Jadi ada disebutnya ya, kalau kita bilangnya ya UKM-nya lagi teater awal gitu. Nah, di Bandung itu masih banyak orang-orang yang kalau nikah itu tuh pakai upacara adat. Oh iya, betul, ya kan? betul. Awal gue tuh sebenarnya dari situ. Betul, oh gitu. Iya, yang ada aki lengser, yang lucu-lucu, itu kan ada aki, ada ambu, ada penarinya. Nah, awalnya tuh cuma belajar basic itu, gitu. Oh gitu. Terus karena kelihatan sama senior, wah lu kayaknya punya potensi nih, belajarlah di sanggar. Gitu. Nah, setelah itu orang-orang jadi tahu, wah Ocin suka nari, panggil Ocin aja.
Oh. Itu si Ocin bisa hari ini kosong, panggil Ocin gitu. Jadi dari situlah gua ngejablay bahasanya ya. Nah kalau kita di Bandung tuh disebutnya tuh nabeh bang. Nabeh itu tuh artinya ngejob gitu kali. Ngejob. Iya betul. Jadi ngejobnya itu disebutnya tuh nabeh. Oh nabeh. Iya nabeh. Nah jadi ya sudahlah, dari satu tabeh ke tabehan yang lain, ke satu manajemen ditarik ke manajemen lain. Kalau ngejablay itu istilahnya padahal gue udah terikat di manajemen A misal, tapi di sono manajemen B butuh penari nih, gue berangkat karena ada duitnya. Gitu. Cabutan. Jadi dan nggak cuma di acara nikahan aja, karena memang kan balik lagi ya, garis besarnya tuh Bandung itu keseniannya masih jalan. Ya, jadi kalau misalnya ada event-event formal atau non formal, pembukaan dinas-dinas, apalagi sekarang akhir tahun nih, lagi ramai. Makanya dia sibuk nih. Ya itu tuh masih suka dipakai. Gitu. Makanya gue belajar jaipong, belajar tari yang lain. Jadi kalau misalnya ada event apa, gue bisa menyesuaikan. Wah, bawain tari A, tari B, gitu. Wah, ini berarti lu apa sih, sekali terjun bukan cuma 1-2 tapi langsung ya banyak gitu. Iya. Dan alhamdulillah sudah bisa dapat cuan dari situ. Karena tahu ada bau-bau cuan, gua akhirnya nggak cuma nyebur doang tapi langsung menyelam. Kalau bisa kenapa tidak? Iya betul. Dan maksudnya kan dari tari kita mau nggak mau kan harus mandiri dong. Iya betul. Dari situlah gue juga mempertajam atau belajar ilmu rias. Oh gitu. Ilmu rias. Karena secara nggak langsung saling bersinambung. Iya betul. Gak mungkin dong lu fee-nya cuma fee lu 250.000 terus lu nyewa MUA lah abis buat MUA kan. Mendingan buat gue. Gitu. Berarti lu mendalami juga. Mendalami. Pantesan waktu gue lihat yang IG-nya belum gue follow itu. Gue lihat kok dia ternyata mendalami ini juga. Itu alasannya itu pertama, selain gue di teater gue nggak bisa acting, daripada gue jadi orang-orang mubazir gitu kan, cuman caper doang nggak ada gunanya, ngeribetin doang. Ya udah akhirnya gue menaruh atau mengkontribusikan diri di bagian make up dan produksi. Gitu. Nah jadi gue juga belajar make up karakter juga tuh. Make up karakter. Iya. Jadi buat pementasan gue belajar make up karakter teater, ngegambar shading kayak gimana. Nah, make up daily gimana? Make up daily yang sehari-hari. Ini kan beauty make up no make up look. Natural. Kalau beratnya 3 cm. Terus sama make up tari, dan jangan salah, make up tari, make up daily itu beda. Beda. Apa bedanya? Ada penegasannya. Iya. Cuman sekarang karena mungkin biar cepet lah, biar nggak habis waktu. Iya betul. Yang penting kelihatan riasan. Padahal sebenarnya kalau misalnya bawain tarian, kita mesti tahu dulu karakter tarinya itu seperti apa, terus riasan yang kita pakai seperti apa. Oh jadi sesuai tema juga gitu masih konsepnya. Betul. Karena si kostum, si riasan muka itu untuk mendukung performing kita sebenarnya. Iya, betul. Sebagai salah satu media pendukung. Gitu. Secara nggak langsung berarti ilmunya sama seperti yang gue pakai ketika gue ngeband. Gimana tuh? Kan biasanya kalau ngeband itu kan ada tuh orang-orang yang cuma ya udah kayak orang bangun tidur loh, langsung nyanyi. Nah kalau bisa mah jangan begitu juga lah gitu ya. Lo ngejual kan nggak mungkin gitu. Mau nyanyi rock minimal tampilannya rock, maksudnya gitu gambarannya ya. Sesuai lah ya. Sesuai apa yang mau dibawakan. Nah berarti gini Cin, lu kan tadi merangkul semuanya, ya kan, maksudnya lu sikat tuh mulai teater sama itu kan ya kan. Berarti setiap grup dalam pementasan itu secara nggak langsung dia nggak pakai orang luar. Berarti orang-orang teater juga dong, iya kan? Nggak semuanya kayak gitu. Oh nggak semuanya. Iya, semuanya balik lagi ke SDM-nya yang tersedia gitu kan. Jadi mau di tari, mau di teater, itu balik lagi apakah SDM-nya mumpuni untuk semua aspek dari orang dalam semua atau enggak gitu. Alhamdulillahnya, puji Tuhannya juga di teater awal itu SDM-nya semuanya lengkap. Oh bisa. Iya, penata makeup ada, produksi non artnya ada, gitu kan. Terus lighting dan segala macamnya ada. Cuman ada beberapa kelompok memang yang tidak memiliki SDM situ. Jadinya nyambut cabutan gitu. Ngambil dan itu pun secara karena sudah terbangun sih bang, jadi kolektivitasnya gitu. Jadi
memang guyup gotong royong. Fine aja, nggak ada istilah kayak sikut-sikutan. Wah ini lu pakai ini enggak ya? Nggak ada. Jadi malah enak ya. Banyak juga yang beberapa sanggar atau beberapa kelompok itu minta tolong bantuan atau bahkan nge-hire orang yang profesional di bidangnya. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak cuman jihad itu kita bilangnya jihad ya. Ngebantuin, nggak berbayar, emang pure nolongin gitu. Ya. Ada juga yang butuh bantuan profesional dan gitu. Fee-nya sesuai red card-nya mereka atau semampunya mereka itu juga ada. Oh berarti ya memang ada yang ya by support. Iya. Ada yang memang ya sudah menjadi profesi. Betul. Gitu ya. Kadang-kadang itu juga gitu. Iya. Emang udah kelihatan sih dari awal pembicaraan ya itu. Jadi kalau misalnya temen yang kenal, ya hayu, Cin minta tolong, hayu berangkat. Kadang kita bawa beauty care sendiri, bawa gitu. Cuman kadang-kadang ada yang teh minta tolong gini, oke ini red cardnya sekian ya. Gitu. Iya. Tapi mungkin tergantung ini juga kali ya, siapa orangnya gitu. Betul. Juga kali ya. Faktor kedekatan. Makanya harus dekat-dekat sama aku ya, biar dikasih gratis. Iya. Untung sih udah dekat. Boleh. Oke Jen, jadi gini Jen, kan gue tadi bicara soal pementasan ada sedikit terbesit dalam otak gue nih, tiba-tiba ya. Kalau namanya pementasan itu pasti ada persiapan. Betul. Ada yang namanya butuh kayak lu tadi bilang kalau nggak bisa orang dalam nggak bisa bantu make up, otomatis panggil orang luar. Itu dananya dari mana? Apakah ada sponsor atau memang dari mana nih? Ngepet dong. Enggak. Dari mana itu? Jadi karena kok khususnya teater ya, pementasan teater karena teater kampus, jadi kan memang ada uang UKM. Iya, UKM ada. Jadi ada dana awalnya kita. Oh, gitu. Walaupun nggak banyak, itu padahal teater gue prestasinya sabrek kan. Wow, iya. Tolong kampus dinaikin budgetnya. Tolong dengarkan ya. Iya. Nah, jadi ada dana awal itu. Tapi kan satu pementasan teater itu seminimal-minimalnya 10 juta. 10 juta? Ya, seminimalnya karena ada artistik dan segala macam, wardrobe lah ya. Tetek bengek itu dana awal tuh paling under 5 juta lah. Oh gitu? Iya. Jadi gimana caranya? Kita cari dana lain. Oh tambahannya. Beruntung lah gitu kan sistem kekeluargaan di teater. Jadi ngetokin senior-senior. Bang mau pementasan bang gitu kan. Itu satu kadang-kadang. Terus yang sekarang sekalian belajar internship kita juga dana usaha sama sponsor. Oh dan sponsor juga? Nyari juga berarti? Ya dan gue karena sempet berkecimpung ya kan di manajemen produksi. Jadi gue juga ngalamin tuh nge-manage si Danus ini, terus nge-manage juga sponsor masukin gimana. Sempet ada cerita lucu bang. Apa tuh? Jadi waktu itu kan pementasan ada 4 nomor judul naskah. Dalam seminggu itu kita menampilkan 4. Otomatis kan butuh artistik duit banyak dong. 4 pementasan, ya kan? Pusing lah kepala produksian ini duit dari mana? Ngedanus lah tuh gue. Kayak makaroni kita beli bal-balan, dikresekin jadi anak-anak tuh disuruh jual-jualin, bawa depan fakultas gitu kan. Tapi duitnya yang banyak dari mana? Dari anak-anak lagi. Loh, maksudnya? Jadi taruh di depan sanggar, di depan sekre UKM. Terus ada yang bawa simpen di depan fakultas. Nah, yang taruh di depan sekre UKM ini nih, anak-anak makan cuma nasi doang, nyomot si cemilan itu dibayarnya nanti. Gitu. Jadi mereka malah jadi lauk. Jadi gitu. cepet habis, cepet balik ke mereka juga yang makan sendiri ya. Iya. Cuma nggak apa-apa. Yang penting ada dan duitnya bener maksudnya. Gitu. Tapi dari itu semua menari. Menurut lu sendiri pribadi nih seorang Acin, manfaat apa yang udah lu dapetin terbesar dalam nari ini? Buat lu sendiri apa? Akhirnya bermanfaat nih gitu. Gua selain uang. Gua sepotong lu selain uang. Iya dong ya. Gua ngerasa blessing banget. Gua punya kesempatan belajar tari dan membuat gua terharu banget itu ketika gua pas awal pandemi ngelamar kemanapun ya. Nyebar lamaran kemanapun apapun itu dan akhirnya gua keterima nih ceritanya kan di sekolah luar biasa. Nah, singkat cerita di sekolah luar biasa itu gua ngajarin tari ke anak-anak berkebutuhan khusus. Itu ternyata dampaknya luar biasa banget. Apa tuh? Jadi mereka lebih fokus. Dengan mereka hafal gerakannya, mereka senang menggerakkannya, itu gue udah terharu banget. Oh gitu? Iya, udah yang ya Allah ternyata gue bisa gitu. Oh berarti ini kalau menurut gue ya, berarti secara nggak langsung lu tuh mengajarkan secara motorik untuk bergerak. Betul.
gitu motorik ya. kasarnya, koordinasi gitu, gerak koordinasinya gitu, dan mereka lebih fokus. Jadi pas di awal pembelajaran gue ajarin gerakan beberapa tarian, satu lagu. Nanti ketika dimasuk kelas mereka sudah bisa lebih fokus kayak gitu, dan kadang-kadang itu menjadi unjuk bakat ke anak-anak itu. Jadi si anaknya punya skill. Oh gitu. Iya, jadi kebanggaan orang tua. Sampai di rumahnya ada yang nari gitu, sampai orang tua itu bisa ngebanggain anaknya lah. Dasar nggak langsung lu jadi meleleh melting. Iya benar, gue pengen ngomong nggak cuma bangga tapi terharu karena ngeliat perkembangannya gitu ya. Betul, wah berjasa lu. Ibadah juga tuh. Iya. Nggak kan membantu juga kan, iya kan. Nah ini pertanyaan terakhir, ya kan. Ini agak sensitif sih tapi kayaknya karena di otak gua sudah bergejolak ingin menanyakan ini. Menurut lu Cin, ini tanggapan lu tentang tari? Karena kan stigma orang beberapa diantaranya kan ada yang mikir, wah ini mah menjual gerakan-gerakan yang wah ini ngerti lah maksud gua yang negatif gitu. Menurut lu gimana tentang tanggapan orang-orang seperti itu? Kalau gue nih ya, karena gue tipikal orang yang sebenarnya bodo amat dan ada cuek gitu kan. Tapi ya gue mau bodo amat gitu. Cuman tapi pada dasarnya ini buat teman-teman juga ya, semoga bisa dikutip gitu ya. Tari itu adalah seni keindahan gitu. Jadi nggak bisa lu ngejudge orang itu jelek atau negatif. Kadang kan ada beberapa tarian yang memang membutuhkan keterampilan seperti itu. Betul. Ada yang segmennya seperti itu. Betul. Ya itu kan balik lagi ke kitanya. Apakah kita mau menerima yang negatif-negatif tapi enak? Betul. Bagaimana cara kita menerimanya aja? Betul. Terus gimana lu cara ngebawa diri lu ke dunia itu? Iya benar. Iya, sebenarnya kan dunia itu kan rada menyerempet ke yang enak-enak tapi nggak halal kan? Betul. Arahnya ke situ. Tapi selama ini gue bisa ngebawa diri gue ngebuktiin ke orang tua, ke lingkungan sekitar. Oh ternyata si Ocin walaupun harinya kadang pakai baju 3 cm menuju terminal, tapi dia nggak ngapa-ngapain kok. Iya betul. Gitu kan. Jadi gimana cara lu nge-branding diri lu kalau lu baik-baik saja di dunia itu, gimana cara lu nge-brainwash atau ngasih edukasi ke teman-teman sekitar lu gitu kan, dan bagaimana orang-orang sebenarnya kalian juga mesti melihat gak semuanya tari itu negatif. Buktikan. Betul. Buktikan. Gitu, dan makanya gue lebih suka menekankan ke teman-teman gitu kok cerita, aku lebih bahagia atau aku lebih seneng, ibaratnya kan kalau Jaipongan kan gel-gel gitu ya, karena itu sebuah seni tradisi mesti dilestarikan, alibinya mah gitu. Dan kalian tidak boleh ngejudge aku teh gimana. Memang gerakannya seperti itu, tapi kan kalian tahu, aku selalu bilangnya seperti itu, ngasih penjelasan. Tapi kalian tahu gitu kan, kalau misalnya aku ternyata gak seperti itu. Dan kadang ada beberapa orang yang cibir, ngapain sih Ocin kerjanya penari? Ya terus kenapa gue punya duit, tapi lu ngasih gue duit? Betul, kasarnya gitu kan. Tapi kadang-kadang suka gue, ini loh bu, tarian aku seperti ini, ini loh tante kayak gini. Gitu. Di balik pemikiran negatif orang-orang itu ada prestasi yang bisa saya buktikan gitu, maksudnya gitu kan, ya kan maksudnya nggak negatif kan hanya menurut Anda ya kan ya, tapi itulah menurut lu Cin ya. Jadi memang gue juga setuju apa yang lu bilang tadi, berarti tergantung bagaimana kita membawakannya, bahkan membawakannya di balik panggung. Iya, betul. Karena kan yang bahaya itu biasanya di balik panggungnya, ya kan? Gosip-gosip bun. Betul. Lo harus bisa membedakan mana yang namanya show, mana yang namanya kehidupan. Ya lo boleh gel-gel situ karena memang gerakannya seperti itu. Jadi kita nggak boleh sumbu pendek, Bang. Setuju gua. Iya, jadi lu mesti bisa ngedukasi orang-orang di sekitar. Lo pelaku, lo juga mesti bisa ngedukasi biar semuanya harmonis, seimbang gitu ya. Menarik banget. Terima kasih banget nih Ocin, udah banyak banget memberikan ilmu-ilmu yang sangat-sangat baru banget gue dapat nih. Mungkin buat kalian semua para kolasantai juga pasti baru tahu kan bahwa tadi mulai dari nari itu ada apa segala macam itu banyak banget dah. Tinggal diulang aja. Atau kalau mau bisa Bang, kalau kalian mau belajar atau mau tahu basic tari, gue bikin YouTube tuh waktu itu. Ochinoid, pakai D ya, Ochinoid channel. Itu isinya gue ngasih praktis gerakan dasar tari. Langsung di subscribe. Nih ada di bawah. Kalian tenang aja. Pokoknya kalau kalian benar-benar pengen belajar nari ini, apalagi khusus dari Ocin ya kan, lihat tinggal linknya ada di deskripsi, oke? Nah. Atau kalau misalnya yang mau nikah butuh upacara adat, calling aja. Siap, pokoknya semua ada di deskripsi. Tenang aja, pokoknya
semuanya insya Allah karena memang niatnya baik, semuanya pasti mudah dan terbukti kan. Betul. Ocin ya kan jalannya ada, rezekinya ada. Pokoknya terima kasih Bang Cin, lu udah mau datang ke Sindola, udah mau sharing tentang pengalaman lu ya kan selama di dunia nari ini kayak menarik banget. Pokoknya kedepannya apalagi nih mau tahun baru, ya kan. Semoga harapan lo apa? Harapan gua makin banyak job dong pastinya. Amin, iya ya pasti kan? pasti. Banyak job sama banyak job udah itu aja. Sama siapa tuh gua bisa buka sanggar di Bekasi. Amin, ya kan bisa anak-anak bantuin yang edukasi ya, melestarikan seni budaya apalagi tadi Bekasi. Betul. Ya, yang ngajar bukan gua tapi gue yang punya sanggar. Nggak apa-apa. Ya, kan siapa tahu mau nanti belajar juga. Wah siap, bisa. boleh, nggak apa-apa, biar gue bisa juga lah. Ilmunya gue udah dapet nih, teorinya dari Yacin, tinggal prakteknya aja. Oke Cin, pokoknya apapun itu semoga semakin sukses ya kan, semakin banyak nih yang make Ocin nih ya kan. Make Ocin? Iya jasanya. Kalau mau pakai Ocin juga boleh sebelum nikah. Oh, jasanya. Jangan salah paham. Sukses terus ya Cin ya. Salam juga buat keluarga ya kan, teman-teman di sana juga ya kan. Pokoknya sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Foxan, see you next time. Dadah. Thank you, Cin.